untuk mengubah hati seseorang itu kan nggak dalam waktu set. Iya. Istilahnya periodik makanya gitu. Pertobatan kita kan berlangsung seumur hidup. Selagi kita hidup, kita perlu terus bertobat. Dan disitulah kita makanya pembaruan kita terjadi oleh karena Injil. Makanya kita perlu memberitakan Injil kepada diri kita setiap hari dengan tujuan itu. Dengan memberitakan Injil kepada kita setiap hari, maka kita juga melakukan pertobatan itu setiap hari. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Pak Bro, Hai, Brother Mike. Di chapter sebelumnya kita kan bahas tentang pertobatan. Ya. Ternyata pertobatan itu tidak sesimpel, ya setengah benar kalau kita hanya berkata bahwa pertobatan itu ya melanggar perintah Allah. Ya. Ternyata tidak melakukan kehendak Allah pun, itu pun dosa. Kita harus bertobat. Dan bertobat itu ternyata tidak hanya terlihat secara fenomenanya, terlihat gitu. Bukan hanya sekedar membunuh, mencuri, berzina, mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya lah yang terlihat. Tapi sesungguhnya itu jauh di kedalaman hati kita. Di imajinasi kita, di keinginan-keinginan hati kita, di motivasi-motivasi hati kita. Kita harus melihat sampai ke situ. Satu quote yang kita kutip di chapter sebelumnya, MacArthur itu bilang katanya, orang memandang saat ini dosa itu hanya sebagai penyakit doang gitu. Bahkan kita sempat singgung soal LGBT. Orang merasa ini cuman preferensi. Ini hanya penyimpangan biasa gitu, bukan nggak ada sangkut pautnya dengan dosa. Nah, coba kita lebih mendalam terkait dengan transformasi hati, Pak Bro. Di chapter sebelumnya dirimu sempat singgung soal berhala. Ini menarik nih. Aku pengen tahu lebih jauh soal berhala ini. Kalau kata John Calvin itu hati kita itu adalah pabrik dari berhala itu sendiri. Idol factory. Gitu. Bisa Pak Bro tolong deskripsikan idol factory itu maksudnya gimana? Terkait berhala. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pertobatan itu memang menarik ya. Jadi pertobatan itu harus selalu kita ingat bahwa pertobatan itu adalah anugerah Tuhan di satu sisi, tetapi juga merupakan kewajiban manusia. Artinya kita harus melakukan sesuatu untuk bertobat. Nah, kita bertobat dari apa kan gitu? Nah, apanya itu ternyata adalah keberdosaan kita, dan kalau kita melihat ke dalam hati kita lebih dalam lagi, itu adalah berhala. Jadi ada sesuatu di dalam hati kita yang kita anggap penting, sehingga itu harus kita layani. Jadi itulah yang namanya berhala, dan itulah sebetulnya karena hati kita itu kan mencintai sesuatu. Hati kita itu menyembah sesuatu karena kita diciptakan sebagai makhluk penyembah, maka kita harus menyembah sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sembah, adalah sesuatu yang kita cintai. Karena hati kan mencinta, karena menyembah, hati mencinta, mengingini. hati menyembah, mengingini sesuatu. Dan kemudian wujud keluarnya adalah kita akan selalu melakukan apa yang kita cintai. Jadi kalau apa yang kita cintai itu salah, apa yang kita sembah salah, makanya perilaku kita, apa yang kelihatan perbuatan-perbuatan kita itu menjadi salah. Salahnya bukan salah perbuatannya, tetapi salah motifnya. Perbuatannya bisa saja baik, tetapi motivasi untuk melakukan perbuatan baik itu salah. Menarik banget. Menariknya gini, aku sebelum lebih jauh ke sana, aku sedikit agak mundur tadi. Dirimu ada ngomong bahwa pertobatan ini sebuah anugerah Tuhan. Jadi yang harus kita sadari, kadang-kadang kita ini kan bertobat karena menyesali, kalau bahasa Paulus itu duka cita duniawi itu loh, Pak Bro. Betul. Menyesalnya, bertobatnya, ayat 10 itu. Bertobatnya karena menyesal, aduh aku ketahuan deh. Korupsi, aku ketahuan deh. Itu bukan pertobatan sebenarnya. Aduh, aku malu nih, orang tahu nih ternyata aku suka nipu-nipu orang gitu misalnya.
Dan yang harus kita sadari juga ternyata bertobat itu bukan sekedar upaya kita untuk berbalik kepada Tuhan ya. Tapi itu sebuah anugerah ternyata. Iya, anugerah. Jadi kalau kita bicara tentang... Dia bisa kasih landasannya nggak? Landasan mana? Tentang hal itu. Landasan tentang bahwa kita itu ada kalau kita partisipatif tentang, gitu, bahwa itu dari Tuhan dan juga melibatkan kita juga. Gitu. Benar. Kalau kita supaya lebih dalam kita sebelum masuk ke berhala tadi, berhala hati bisa itu. Bisa ditayangkan juga ya. Boleh bro. Kisah Rasul, di Kisah Rasul kalau nggak salah ya? Atau di mana? Boleh saya pastikan dulu, supaya lebih pasti. Dirimu pasti, aku sambil ngopi. Iya. Ayo, Igrainer semua sambil nonton ini, kita sambil ngopi. Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pertobatan itu karunia Tuhan. Tapi kalau kewajiban manusia, nanti bisa dilihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 30, Lukas 13 ayat 3. Oh, ada itu. banyak. Ada banyak. Gitu. Dan kita tahu bahwa kita bertobat itu kalau kita sudah melaksanakan pertobatan itu. Kalau kita sudah bertobat, kita tahu bahwa kita sudah menerima pertobatan itu dari Tuhan. Itulah karunia. Gitu. Jadi emang kita juga harus aktif di sini di dalam pertobatan itu, bukan satu hal yang pasif gitu ya. Apalagi kalau kemudian tadi berada cerita tentang pertobatan itu hanya kalau ketangkap gitu ya, kalau ketahuan. Iya, ketahuan. Itu sebetulnya itu bukan bertobat. Menyesal gitu ya. dia. Iya, menyesal. Aku tobat Tuhan. Nah, itu hanya apa yang kelihatan saja nanti kan yang dimodifikasi. Kembali lagi gitu kan. Kita hanya menjadi orang-orang yang munafik yang kelihatannya di luarnya bertobat, berubah menjadi baik, tetapi hatinya siapa tahu. Nah, itulah sebabnya transformasi itu harus sampai ke hati ya. Iya, harus mulai dari hati. Iya, bukan cuma sekedar ya aku tobat karena aku menyesal, aku tobat karena ketahuan gitu ya. Aku bertobat karena ingin terlihat baik. Iya. Aku bertobat karena ada sesuatu maksud lah gitu ya, supaya diakui, diterima kembali kan bisa ya. Seorang bertobat itu kan supaya aku diterima sama dia. Gitu, iya, aku mau tobat deh. Aku tobat asal kamu gitu. kasih aku kesempatan. Ya, begitu. Untuk kedua kali, ketiga kali. Tapi hatinya tidak pernah berubah. Iya. Gitu. Betul. Ya inilah pesona itu ya. Sampai sejauh itu kita melihat Injil itu sendiri. Mendeteksinya sampai ke kedalaman hati kita. Apakah kita motivasi kita bertobat itu, sekali lagi kita ulangi ya, bertobat itu adalah berpaling dari diri kita sendiri, berpaling dari dosa, kemudian berpaling kepada Allah melalui ketaatan kita. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, dengan kata lain kita bertobat, justru kita tahu bahwa kita itu motivasinya adalah karena kita telah melukai hati Tuhan. Iya. Melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah penyesalan, kalau bahasa Paulus itu duka cita ilahi itu, Pak. Betul. Jadi sampai ke kedalaman hati kita. Sampai ke kedalaman hati. Tapi persoalannya hati kita kan itu udah bahas tuh. Iya. Persoalannya kan hati kita ini licik. Licik, iya. Lalu kedua, ini bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip, bukan sesuatu yang mudah gitu. Benar. Ini sangat mahal harganya untuk mengubah hati seseorang itu kan nggak dalam waktu Iya. Istilahnya periodik gitu. Pertobatan kita kan berlangsung seumur hidup. Selagi kita hidup kita perlu terus bertobat. Dan disitulah kita makanya pembaruan kita terjadi oleh karena Injil. Makanya kita perlu memberitakan Injil kepada diri kita setiap hari dengan tujuan itu. Dengan memberitakan Injil kepada kita setiap hari, maka kita juga melakukan pertobatan itu setiap hari. Gospel renewal itu terjadi setiap hari di dalam. Bahkan ketika kita sebagai mengkhotbah pun harus sampai ke dalam hati ya. Sampai ke dalam hati. Benar. Jadi mengubahnya benar-benar dari dalam gitu. Oke, coba kita masuk lebih jauh terkait dengan berhala ini. Berhala ini kan Pak Bro sudah sampaikan di chapter sebelumnya bahwa apa yang mencondongkan hati kita, apa yang paling kita cintai lebih daripada Allah, itulah berhala. Nah, ada satu kutipannya si Agustinus ya, menurut aku perlu kita highlight. Bro bisa tolong tampilin bro, yang ini nih. Agustinus bilang, bisa lah Pak Bro yang baca. The essence of sin is disordered love ya. Agustin mengatakan esensi dari dosa itu adalah cinta yang tidak teratur. Gitu cinta yang tidak teratur ini salah ditata. Mesti ditata, kalau bahasa kita tuh dikalibrasi, ditata ulang hatinya. Karena hati kita ini licik, hati kita ini kotor, bobrok,
pabrik dosa itu tadi. Iya. Di chapter sebelumnya kita sudah bahas. Pabrik berhala. Pabrik berhala ya, sorry. Berhala. Pabrik berhala. Di sana ada pikiran jahat, percabulan, perzinahan. Banyak sekali tuh. Iya. Iri hati, hujat, pertikaian dan lain sebagainya. Kenapa harus kita tata tuh? Maksudnya, bukan kenapa harus kita tata, karena memang harus kita tata. Iya. Harus dimulai dari mana? Harus dari mana ya? Atau bisa tolong dari mau jelasin lah. Iya. Berhala itu. Jadi kan gini. Bagaimana sih? Seringkali kan kita memikirkan. Apa saja? Ketika seseorang diperhadapkan bahwa di dalam hatimu ada berhala, itu pun orang seringkali defense, membela dirinya. Iya. Enggak kok, aku nggak menyembah berhala. itu pun udah sulit diterima. Betul. Gitu, tidak mudah orang mengakui keberdosaannya, bahwa dia berdosa, bahwa dia adalah penyembah berhala. Kalau bukan karena Roh Kudus, berarti kalau bukan karena dia mengalami kelahiran baru, pembaruan oleh karena Injil itu, seseorang tidak mungkin dia berani mengakui bahwa aku berdosa dan dosaku itu adalah berhala. Iya. Gitu. Karena sebenarnya defense mechanism kita tuh udah langsung. Ya sebetulnya itu hati kita juga. Itu berhala kita lah yang juga membela dirinya, gitu ya. Ingin mempertahankan dirinya tetap ada di dalam hati kita, sehingga kita menolak, menyangkalnya, gitu, menyangkali keberadaannya. Gitu. Karena kan seringkali gini, karena kita seringkali menganggap berhala itu kan patung. Ya. Itu yang paling umum ya. Pohon. Pohon besar. Ya, terus sesuatu yang padahal sesungguhnya kan kita bukan menyembah patung itu sebetulnya. Tapi kita sebetulnya yang menjadi berhala kita itu sebenarnya bukan patung itu, tapi apa yang kita harapkan dari patung itu. Imaterial ya. Imateri, jadi tidak berbentuk. Iya. Sehingga kalau Bro Mike mungkin ingat cerita anak lembu emas di kitab Keluaran ya. Itu bangsa Israel itu kan mereka membuat patungan anak lembu emas gitu. Ya. Tapi diberi nama Yahweh Elohim itu. Namanya tetap dengan harapan apa? Si anak lembu emas itu kan bisa melakukan hal yang sama seperti Elohim Yahweh, melindungi mereka, memimpin mereka dan seterusnya. Dipakailah itu untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Jadi yang menjadi berhala itu sebetulnya adalah apa yang mereka inginkan itu. Setuju. Jadi meskipun itu pribadinya kita menyembah Tuhan yang benar, Allah yang benar, tapi karena hati kita menginginkan yang lain, makanya kita mengharapkan sesuatu dari memanfaatkan Allah untuk mendapatkan sesuatu. Ini terkonfirmasi seperti yang Rasul Paulus sampaikan di Jemaat Korintus kan, bahwa nggak ada sebetulnya berhala. Allah itu cuma satu. Berhala itu ya karena kamu yang menciptakan berhala itu sendiri gitu ya. Bahkan mendapatkan sesuatu tadi ya, tadi. Makanya kita ingin kaya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang benar. Kita ingin sembuh. Kita datang kepada Tuhan yang benar, tetapi sebetulnya yang kita harapkan adalah kesembuhan, bukan Tuhan. Sehingga sebetulnya sama saja kita tidak percaya kepada Tuhan. Atau belum percaya kepada Tuhan. Kalau di kitab Roma 1 itu ya mereka mengganti sembahan mereka itu dengan ciptaan. Keinginannya tetap. Iya. Gitu. Jadi berhala itu. Jadi kita menganggap sesuatu ada yang lebih penting. Jadi bisa siapapun itu. Bisa apapun itu menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. So berarti bisa kita bilang, bisa kita bilang pekerjaan, keluarga, kesehatan, kecantikan, kegantengan, bisa. Jabatan, mobil, rumah. Bisa kita kategorikan itu semua. Bisa kalau itu menjadi yang terutama pertama di dalam hidup kita. Bukan berarti itu tidak penting kan. Jangan sampai orang salah paham juga, Pak Bro. Makanya apa yang baik dari Tuhan itu bisa menjadi berhala. Bisa menjadi idols ketika kalau nggak salah Timothy Keller nih. Ini kayak gini juga nih. Tim Keller sesuatu yang baik kan. Itu semua berkat yang baik. Bahkan sesuatu yang baik pun yang kita ingini dan menjadi yang ultimat dari diri kita, itu bisa jadi berhala. Bahkan perbuatan-perbuatan baik kita pun bisa jadi berhala. Wow, sedalam itu ya. Sedalam itu. Oke. Karakteristik dari berhala itu sendiri di dalam hati yang sudah kita pelajari kan, yang kita kenal sejauh ini dan menurut saya ini sangat alkitabiah. Bicara tentang power, bicara tentang
acceptance, lalu penerimaan. kemudian control, sama comfort, kenyamanan. 4 hal ini bisa Pak Bro elaborasi? Jadi yang membagi itu kan salah satunya dari Richard Case ya. Richard Case. Dia membagi menjadi berhala. Berhala itu ada berhala permukaan dan berhala sumber. Ada permukaan sama surface idol dan source idol. Sip. Gitu ya. Surface idol itu berarti apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu ya seperti buah kan. Makanya analoginya buah. Analoginya pohon, tapi yang kelihatan itu kan buahnya. Iya. Sementara akarnya kan nggak pernah kelihatan. Betul. Ya, analogi ini juga sebetulnya dipakai nanti dengan secara positif dipakai oleh Paulus dengan buah Roh Kudus kan sama. Oh, buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran itu kan buahnya. Tapi karya Roh Kudus di dalam diri kita menghasilkan buah itu. Sebetulnya karya berhala dalam hati kita menghasilkan juga buah. Kalau kita bicara di Galatia ya itu menjadi kedagingan kan, gitu, hawa nafsu dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang ini, ya yang kelihatan di dalam diri kita, nah itulah sebetulnya buah dari keberhalaan di dalam hati. Jadi misalnya contohnya gini, ketika kita khawatir. Ini langsung ke contohnya, mendeteksi. Iya, gitu. Jadi untuk kelihatannya, misalnya khawatir itu kan kelihatan ya. Jadi kelihatan, bro, khawatir kenapa? Khawatir masa depan gimana? Iya kan, khawatir. Sambil ya curhat kan? Sambil curhat ya, siapa tahu ya kan. Siapa tahu dari sini kan. Dari antara jutaan pemirsa ini kan. Ada 8 miliar orang di dunia nih. Kamu yang terpilih salah satunya kan. Apa enggak luar biasa gitu. Amazing ya. Amazing. Terus, iya. Kekhawatiran. Mana tuh? Kekhawatiran. Kekhawatiran, kita bicara kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu kan hanya sebenarnya gejala luarnya yang tampak. Oke. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Apa yang terjadi dalam hati itu kenapa? Oh, itu harus ada banyak orang yang nggak ngerti nih Pak Bro. Maksudnya nggak bisa mendeteksi apa yang dalam hatinya. Benar. Jadi kekhawatiran sebetulnya kenapa gitu. aku khawatir itu kan perlu diteliti, perlu dicek lagi kan sebetulnya kenapa menjadi khawatir itu gitu. Oke, terus kekhawatiran karena nggak terjadi karena ketidakpastian bukan? Betul. Jadi akan masa depan. Ada harapan, ekspektasi yang kita takuti gitu, kita cemaskan sebegitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Iya. Sehingga kita khawatir sekarang hari ini. Betul. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama anak-anak kita nanti ketika kita tidak ada. Sehingga kita khawatir. Gitu kan? Okay. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat di dalamnya kedalaman lagi, sebetulnya kenapa kita tidak tahu pasti akan apa yang terjadi, sehingga kita khawatir. Itu karena kita tidak punya kendali ya kan. Jadi berhala kita dikontrolnya. Iya. Dalam pikiran kita, kalau kita bisa mengkontrol, bisa mengendalikan segala sesuatu, maka kita nggak akan khawatir. Contoh sederhana ya, misalnya kita cari uang itu bagus ya. Betul. Kita bekerja keras, bahkan itu harus kan. Betul. Kita bekerja keras, berintegritas segala macam gitu ya. Tapi kemudian kita khawatir ketika kita tidak punya cukup uang untuk makan besok lah katakanlah sederhananya. Kita khawatir buat bayar sekolah anak, buat cicilan segala macam ya. Mobil, rumah dan lain-lain. Kecuali dirimu yang nggak ada cicilan kan ya. Iya. Ada cicilan. Karena dosaku sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas ya. Nggak pakai nyicil ya. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara kekhawatiran karena kita nggak punya uang sekarang, makanya kita berpikir kita tidak bisa mengkontrol sesuatu yang akan terjadi esok. Karena kita nggak punya uang sekarang, kita tahu besok nih nggak pasti nih aku bisa hidup atau nggak, bisa bayar ini nggak, sehingga aku khawatir. Sehingga terus kemudian kita berusaha mencari uang untuk menutupi kekhawatiran itu. Supaya aku nggak khawatir, supaya aku bisa punya, akhirnya aku bisa punya pegang kendali akan hari esokku. Dan aku tidak lagi khawatir. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak kita untuk tidak khawatir itu? Ya, betul juga. Karena akan terus ada. Betul. Akan terus ada. Makanya ini uang tadi yang kita anggap sebagai jawaban atas kekhawatiran kita untuk bisa punya pegang kendali akan masa depan. Ya kan, itu menjadi juru selamat palsu kan. Justru kita sadar nggak sadar kita sedang diperbudak sebenarnya. Kita diperbudak oleh sesuatu yang keliru. Nah, itulah penyembahan berhala kan. Oke. Gitu. Nice. Jadi kalau kita bicara
uang, tapi bisa dikaitkan dengan segala macam ketika kita marah gitu ya. Iya, misalnya orang suka marah-marah gitu. nih. Pak Pendeta, yang dikeluarkan marah nih bentuknya kan. Aku sih orangnya kalau sekali marah ya udah marah, yang penting aku keluarkan aja semua. Benar. Sebenarnya hati aku baik loh, Pak. Iya, hatiku baik, tapi aku suka marah gitu kan. Ada orang yang suka ngomong gitu, Pak Bro. Dia sih mulutnya doang yang jahat, yang kasar. Tapi sebenarnya hatinya baik, Pak Pendeta. Ini sama-sama. Ya kita bicara sama-sama pakai uang ya. Uang, tapi kemudian orang suka marah. Gitu ya. Iya. Orang marah kalau nggak punya uang dia marah. Iya. Gitu ya. Kalau uangnya menipis, benar, dia marah. Kalau ada uang abang disayang. Iya kan? Kalau nggak ada uang abang ditendang. Nah, kan? itu kenapa? Kenapa seperti itu? Jadi berhalanya sebetulnya bukan semata-mata uang itu. Tapi karena tidak punya uang, dia merasa dipermalukan, diremehkan, direndahkan. Makanya dia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya karena dia akan disayang, dia akan punya kuasa atas sesuatu. Kalau di situ mungkin akan pasangannya gitu ya, istri atau suaminya, dia merasa punya kuasa. Kalau dia punya uang, dia punya kuasa. Ini berhala kuasa apa? Berhala kuasa. Jadi wujud patungnya sama. Kalau kita bicara wujud patungnya sama-sama uang. Iya. Tapi di dalam hati yang memotivasi orang mencari uang dan kemudian dia bisa khawatir, bisa marah, bisa segala macam, itu adalah apa? Itu adalah berhalanya. Salah satu contoh juga ini Pak Bro, mungkin Pak Bro nanti bisa tajamkan. Kita katakan seseorang yang sekolah luar biasa, dia harus berprestasi, kumpulin uang harus banyak, punya status sosial yang terhormat gitu. Lalu ditanya, apa sih apa namanya tuh kunci suksesmu gitu, kok bisa sehebat ini gitu, dan semasif ini gitu, mengejar semua impian-impian atau cita-cita hidup atau status kelas sosial atau uang atau apa namanya jabatan yang begitu tinggi. Rata-rata kalau kita melihat bahkan kita sendiri lah ya, atau kita sendiri, banyak kan itu motivasi kita karena dulu kita itu diremehkan orang, kita itu direndahkan orang, kita nggak diterima, apalagi kalau keluarga besar kita menganggap kita tuh sekelas bawah lah keluarga ini. Betul. Itu bisa dikatakan termasuk sedang memberi, sadar tidak sadar kita sedang memberikan makan kita kepada berhala penerimaan gitu. Betul. Jadi memang ada berhala yang namanya penerimaan. Nah, kemudian kita mengejar penerimaan itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya aku harus kaya, bisa ya. Terus kemudian aku harus berprestasi. Selain berprestasi, aku harus berpendidikan. Makanya marak sekali kan di Indonesia ini orang yang mencari penerimaan itu sehingga mau beli gelar dengan berapapun harganya pun dilakukannya. Ada yang karena tujuannya supaya diterima. Sebelum selesai jenjang pendidikan sudah bergelar ya. Dan seperti Pak Pendeta nyindir siapa sih Pak Pendeta? Enggak menyindir siapa-siapa, itu fenomena. Adalah orang di luar sana ya gitu. Kan? Jadi melihat fenomena dan memang ada seperti itu, dan ya sebetulnya bisa mendapatkan berbagai macam sebetulnya. Untuk mendapatkan kuasa juga bisa. Ya kan, orang dengan gelar yang tinggi gitu ya, misalnya kalau di gereja gitu kan, dengan gelar yang segudang gitu mungkin bisa mendapatkan posisi yang apa misalnya yang tinggi lah gitu ya, dihormati, diakui, bisa berkuasa di situ. Sanhedrin. Iya kan, apalagi bisa nyaman di situ gitu. Jadi tetap berhala itu memiliki peran yang dominan di dalam kehidupan seseorang gitu. Jadi kalau kita sadar ini, wow, luar biasa gitu. Dan kesadaran kita akan ini adalah tentunya dengan Injil pasti kan. Gitu. Ketika kita menyadari apa yang Kristus lakukan buat kita, sedang lakukan dan akan lakukan buat kita. Gitu. Dan ketika kita percaya kepada Dia kan seharusnya kita mendapatkan Dia kan gitu ya. Kecukupan Kristus itu. Kecukupan Kristus itu, keberhargaan Kristus itu. Gitu. Dan bukan yang lain-lain kan. Di dalam Kristus kita sudah mendapatkan penerimaan.
kuasa bahkan diberikan melalui kuasa Roh Kudusnya, ya kan? Gitu. Mau mendapatkan apa? Pengakuan, penerimaan, kenyamanan. Kita mendapatkan rest di dalam Dia. Oh my God. Oh, jadi sebenarnya jangan juga kita jadi alergi dengan diksi atau kata yang disebut berhala tadi. Kata yang berhala tadi. Jadi benar. itu sebenarnya betul. Pada tataran kita semua normal sebetulnya. Kita semua menginginkan itu. Kuasa, apa namanya? Penerimaan, kemudian kontrol. kenyamanan. Kita ingin semua itu. Tetapi kita mendapatkannya dengan cara yang salah. Gitu. Makanya tadi segala sesuatu yang cara yang salah berhala-berhala tadi itu menjadi juru selamat palsu buat kita. Juru selamat sejati siapa? Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kepada kita semuanya itu. Bedanya dengan berhala, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bekerja keras tadi kan. Kita harus mungkin rela untuk tidak tidur gitu ya. Untuk demi mendapatkan itu gitu. Bahkan mungkin untuk belajar, untuk mendapatkan gelar kita rela itu. Tetapi tujuannya sebenarnya motivasinya apa? Tapi apakah kita kemudian setelah kita mendapatkan itu, terus kemudian kita bisa puas dengan itu? Nah, itulah kepalsuan. Tipu muslihat dari berhala-berhala. Tipu muslihat hati kita, liciknya hati kita itu. Menyedot perhatian kita, pikiran kita, cinta kita. Tapi kemudian ujung-ujungnya zong. Tetapi kalau Kristus memberikan semua itu. Hidup berkelimpahan. Berkat. Semua berkat di surga diberikan kepada kita. Dicurahkan kepada kita. Gitu kan? Diberikan kenyamanan kepada kita. Dibaringkannya kita di rumput yang hijau. Jawabannya adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi semacam panggilan juga untuk jemaat kita yang terkasih maupun semua orang percaya yang ada di dunia dan yang menonton ini. Ya udah, kita berpaling kepada Dia saja karena Dia yang menyediakan semuanya, hanya di dalam Dia lah. Itu sebabnya kita bersandar kepada Dia. Kepada Dia. Maka saya mencari-cari kata rest. Kalau rest itu dalam bahasa Indonesia istirahat ya. Sebetulnya ada kata lagi yang mungkin cocok ya kalau diterjemahkan rest itu, yaitu bersandar. Kan bersandar tuh begini kan ya. PW ya. Iya kan? Posisi kita bersandar pada Kristus. Sebagai juru selamat yang sejati. Kalau kata Blaise Pascal itu ya tidak ada ruang kosong di dalam hati kita yang nggak bisa diisi oleh apapun. Oleh kita mencoba mengisinya dengan yang lain. Kita harus mengisinya dengan Kristus ya. Iya, kalau Pascal bilangnya God shape kan. God shape. Berbentuk Allah gitu, lubang yang berbentuk Allah. Puzzle yang hanya bisa diisi oleh Allah. Ini mungkin terakhir dari aku, Pak Bro, di obrolan kita yang mendalam ini maupun bisa kita dalami lagi ini. Bisa. Masih banyak. Masih banyak chapter, tenang aja Pak Bro. Setelah ini kita masih bikin chapter selanjutnya terkait berhala ini dengan contoh-contoh yang aplikatif tentunya. Aku mau menyoroti kita nih sebagai pengkhotbah. Sadar nggak sadar kadang-kadang aku itu berpikir gini, jangan-jangan aku khotbah ini malah kasih makan berhalanya jemaat. Contohnya gimana tuh? Itu gimana? Maksudnya contohnya ada orang nih datang ke gereja, ya berhalanya misalnya tentang power gitu, pengakuan gitu misalnya, atau berhala power lah. Terus aku khotbahnya itu, misalnya aku khotbahnya tentang uang, ya kan? Khotbah tentang uang, lalu aku kasih makan berhala ya. Kamu datang ke gereja, dengan kamu datang ke gereja, kamu akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Kamu datang ke gereja, kamu akan mengalami yang namanya tingkap-tingkap langit dibukakan oleh Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas hidupmu gitu. Sementara orang ini berhalanya itu adalah berhala power sama berhala kontrol, punya uang gitu Pak Bro. Itu gimana? Menurut Pak Bro kita tuh Bro menyesatkannya. Menyesatkan jemaat itu namanya. Apa kita bisa bilang terkutuklah Makanya kita tuh seringkali kadang-kadang ini sih refleksi kritis ke diri aku sendiri. Kalau menyesatkan kan begini. Karena kan kita harus mengarahkan dia kepada juru selamat sejati, kepada Kristus kan, terpesona akan keindahannya, gitu ya, keindahan Injil, dan kemudian percaya sepenuhnya, menyandarkan hidupnya kepada Dia, jadi mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, harusnya kan itu. Tetapi kalau ditujukan kepada yang lain, kamu mendapatkan dengan datang kepada Kristus ini, kamu mendapatkan ini dan itu dan ini sebagainya. Gitu. Anda sedang menyesatkan dia. Setuju. Gitu. Dia tidak sampai kepada yang seharusnya.
gitu. Tapi hanya sampai kepada berkat-berkatnya gitu ya. Kalau kita Simeon bicara itu grace kan, ya common grace atau common grace, Simeon tanda-tanda doang. tanda-tanda, iya. Gitu. Tapi Jangan tidak sampai kepada kita pribadinya. Mengkhotbahkan malah kita kasih berhala ke Benar. dia. Karena kan masalah kekristenan masalah relasi kan. Ya. Jadi bagaimana punya relasi dengan Tuhan. Tapi kalau dengan seperti itu relasi dengan Tuhan adalah transaksional. Aku beri ini, aku melakukan ini, maka kau dapat ini. Ya, Anda sedang menyesatkan. Kita sedang menyesatkan. Jangan-jangan itu yang kita lakukan gitu kan. Oke lah, aku bertobat dulu Pak Bro. Thank you Pak Bro. Oke. Next kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nice. God bless. God bless. Haleluya.